Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys ya. Hari ini 10 November 2022 adalah Hari Pahlawan dan Bursa Efek Indonesia sahamnya banyak yang merah guys. Banyak yang merah dan ya gimana, mental lu gimana ketika melihat saham seperti ini guys. Nah, kita ngobrol santai aja guys ya terkait dengan perusahaan-perusahaan batubara. Karena memang banyak berita berseliweran, berita yang lu baca akhirnya nanti bisa mengganggu mental lu guys, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas prospek dari perusahaan batubara. Pertama begini guys, lu coba lihat bahwa di tahun 2019 harga batubara itu masih di bawah 150 USD. Bahkan harga batubara itu mulai naik lebih dari 100 USD kalau gua nggak salah di tahun 2021 bulan Mei. Sebelumnya masih di bawah 100 guys. Dan lu bisa lihat guys, EPS dari Adro, EPS dari PTBA, EPS dari ITMG, lu bisa lihat secara histori. Kita ambil contoh Adro ya guys. Harga saham Adro waktu di tahun 2019 itu bergerak di angka 1400, 1200 dan 1000. EPS-nya itu 176 guys, dan dia membagikan dividen 109. Artinya dividennya lebih dari 5% guys. Karena harga sahamnya di angka 1000. Kemudian PTBA guys. PTBA guys ya, kita lihat EPS-nya di tahun 2019 di mana harga saham waktu itu masih di bawah 150 USD. Harga sahamnya adalah di angka 2000-an. Nih, PTBA ya guys ya. Nih. PTBA masih bergerak di angka 2900, 2800, 2700, 2400. Di mana EPS PTBA waktu di 2019 adalah 352 per lembar dan dia membagikan dividen 326, 92% DPR-nya. Oke, ITMG sama, nggak beda jauh dengan Adro dan PTBA. Dividen payout rasionya juga gede guys. Dimana ITMG waktu di tahun 2019 ya guys ya, 2019 nih bergerak di angka 20.000, 23.000, 17.000, sempat turun ke 10.000, 7.000 guys. EPS-nya ITMG ada di angka 1.200, 1.500 dan dia membagikan 1.200 sebagai dividen. Artinya dividen yieldnya masih di atas 5%. Nah, gue melihat bahwa si perusahaan-perusahaan, kita ngomongin 3 perusahaan itu aja guys ya, kita ngomongin ITMG, PTBA sama Adro. Ini gue melihatnya dari sudut pandang gue, terserah kalau lu punya strategi lain. Gue melihatnya dari sudut pandang gue, kenapa gue masih hold perusahaan batubara. Potensi dividennya masih gede, betul. Banyak orang yang mengatakan hal tersebut. Makanya gue selalu menyarankan di video-video sebelumnya gue sudah pernah menginfokan ya guys ya, gue selalu mengatakan bahwa gue menyarankan kalau lu membeli suatu saham perusahaan, usahakan beli saham yang membagikan dividen. Nggak perlu gede sebenarnya. Lu membagikan DPR-nya 30% itu udah ideal. DPR 30% ideal karena apa? Ekuitasnya naik. Yang penting dia rutin bagi dividen sehingga kalau ada penurunan saham seperti ini, lu gak panik-panik amat. Jadi lu udah punya strategi guys, apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang gue lihat dari PTBA. Gue orang yang punya 90% di portofolio gue Bukit Asam waktu di tahun 2022. Kemudian gue menjual pada saat kumdet dividen PTBA kemarin di harga 4.400. Dan kalau lu pernah nonton video gue sebelumnya, gue adalah orang yang beli lagi si PTBA ketika PTBA turun ke 3.800 pada saat si PTBA ada tanda tangan untuk akuisisi PLTU guys. Gue beli lagi, artinya gue juga minus PTBA saat ini. Cuman gue biasa aja karena gue udah punya strategi bahwa PTBA ini EPS-nya dan potensi dividennya masih seksi. Gue melihatnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan sahamnya yang turun? Ya nggak apa-apa kalau misalkan sahamnya yang turun. Kalau misalkan sahamnya turun, kita kan pasti capital gain-nya berkurang guys. Itu perlunya diversifikasi. Makanya gue juga di beberapa video sebelumnya menyarankan
ya gue juga belajar dari orang yang lebih berpengalaman guys. Bukan saatnya all in saat ini di saham batubara. Bukan saatnya. Ketika awal tahun 2022 kemarin, ya lu boleh all in. Ya, walaupun itu sebenarnya nggak dianjurkan guys ya. Tapi yang gue lakukan dulu di PTBA sama ITMG, gue beli banyak PTBA sama ITMG dan lebih dari 70% portofolio gue. Biasanya gue ngejual ketika kumdet. Nah, makanya lu perlu diversifikasi. Betul, PTBA gue memang sedang minus. Bahkan mungkin ada orang lain juga yang minusnya lebih dalam daripada gue. Gue kan pasti juga duitnya nggak banyak lah guys, receh guys. Banyak yang di luar sana yang duitnya lebih banyak. Tapi kita punya jaring pengaman yang pertama, dividen. Yang kedua, diversifikasi. Ada beberapa saham-saham di portofolio gua yang juga berpotensi bisa tumbuh capital gain-nya dan juga membagikan dividen seperti di poin pertama yang tadi gua sebutkan. Seperti itu guys. Karena mental dalam berinvestasi menurut gua penting guys. Ini ada kenalan gua juga yang dia memang punya 900 juta lebih lah di PTBA. Dia punya 900 juta lebih di harga yang sama seperti gua. Dan dia all in, dia punya satu saham itu aja. Nah, ketika turun di hari ini 10 November ya dia cut loss. Ya berarti penurunannya hampir 10% ya guys ya. Artinya hampir 90 juta lah cut loss. Dan apakah kalau misalkan lu kemudian cut loss seperti itu dan lu membelanjakan di saham yang lain, ada jaminan nggak di saham yang lain itu nanti akan naik dan bisa memperbaiki kerugian lu? Nggak ada guys, nggak ada jaminan. Jadi begitu guys, itu pentingnya diversifikasi. Makanya gue selalu menyarankan kalau bisa lu beli dividen perusahaan yang dividennya jumbo dan rutin, atau rutin aja nggak apa-apa guys. Rutin itu udah menyelamatkan dan meminimalisir kerugian lo. Makanya gue juga salut sama orang-orang holdernya Sido Muncul, kemudian holdernya perusahaan-perusahaan yang bagi dividen ya INDF, ICBP, kemudian UNTR, holder lama gitu, Telkom, Indosat, ya dia bagi dividen, nggak rugi-rugi amat gitu loh untuk jangka panjang. Sekali lagi kita untuk jangka panjang ya guys ya, bukan untuk harian. Karena kita nggak melakukan itu, gue pribadi nggak melakukan itu. Nah, dividen, diversifikasi. Kemudian yang paling penting nih guys, buat menjaga kesehatan mental. Hari ini perusahaan-perusahaan batubara jatuh, tapi gue melihatnya bahwa saham-saham yang lain juga jatuh guys. Dan banyak berita yang lu temukan, ada beritanya apa aja sih nih? Sebenarnya kalau lu baca serem-serem. Batubara global, Pak Luhut menegaskan Indonesia berkomitmen untuk aktif mengurangi emisi karbon. Lu baca berita ini bisa akan ngeri. Kemudian lu melihat pergerakan harga batu bara dunia yang sudah menginjak 300 USD, ngeri. Tapi gue lihat naik lagi guys, ini di angka 325 sekarang. Nah, kalau bisa, ini tips dari gue aja guys ya. Gue juga belajar dari orang yang udah berpengalaman. Ketika kita masuk pasar modal, berita-berita yang bikin kita takut, berita-berita yang bikin kita fear, ya itu banyak. Kalau lu nggak masuk pasar modal, lu bacanya berita pencurian, berita ada begal, berita ada musibah banjir, musibah gempa bumi, musibah kebakaran. Kalau lu masuk pasar modal, yang lu perhatikan berita seperti itu. Nah, kenapa investor-investor gede nggak masuk? Investor yang berpengalaman dan investor gede, dia nggak masuk grup Telegram, dia nggak banyak baca berita. Dia baca berita tapi sehari sekali ngelihat perkembangan, udah gitu doang guys. Habis itu nggak, pergerakan harga sahamnya ditinggal. Nah, kadang ketika kita terlalu masuk memperhatikan banyak berita, itu kita timbul ketakutan, akhirnya jadi panik begitu guys. Jadi ya gue masih melihat, kalau gue pribadi guys ya, kalau gue pribadi masih melihat bahwa untuk saham-saham batubara ini masih seksi. Gue pun adalah orang yang punya PTBA dan gue masih minus. Saat ini keadaannya minus karena gue sempat punya di harga bawah, gue jual di tahun 2022, gue masuk lagi ketika PTBA kemarin masuk. Biasanya gue cuma main di PTBA sama ITMG. Tapi ketika gue minus begini, ya gue nggak memperhatikan berita, ya gue main sama anak, gue kerja seperti biasa.
gue melakukan hal yang lain, jadi gue nggak melihat. Gue juga baru tahu ini ada si Pak Luhut nih. Tapi apakah batu bara akan ditinggalkan begitu saja? Enggak, Pak. Batu bara menurut gue masih akan menjadi komoditas, karena kenapa? Ini energi yang murah, bahan dasar yang murah buat pembangkit listrik itu, guys. Jadi apakah kita langsung bener-bener pergi dari batu bara? Enggak, kita nggak bisa langsung pergi dari batu bara. Dan lu kalau lihat di banyak berita, batu bara ini masih jadi primadona sampai 2040, guys. Lu perhatikan cadangan batu bara Indonesia itu gede, guys. Bahkan kalau gua nggak salah PTBA aja lebih dari 30 miliar kalau nggak, 30 miliar ton, 30 miliar atau 30 juta ya. Paling gede Kaltim, Bumi tuh. Pokoknya ada Bumi, ada Indika Energi, ada Adro, PTBA tuh yang 4 terbesar, guys. Dan cadangan batu baranya gede. Jadi ya gua terus terang saat ini megang PTBA dan minus, gua nggak takut karena ada potensi dividen. Dan kalau misalkan harganya lebih turun daripada ini, ya masuk lagi gitu loh, guys. Kalau gua, guys, ya. Tapi ya sekarang ya paling kita ngobrol santai aja, kembali kepada strategi masing-masing. Kalau strategi gue begitu, ini bukan ajakan jual beli, karena memang gue tahu di hari ini, terutama di bulan November, ya banyak yang bilang bahwa wah ini banyak yang merah market, guys. Jangankan saham, kripto juga banyak yang turun. Tapi selama kita menghindari berita-berita seperti itu, kita relax, guys, begitu, guys. Dan selama kita diversifikasi, ya santai aja lah kalau gue sih. Dan masih seksi kok, masih layak untuk dikoleksi batu bara. Jadi gue santai. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrol curhat santai aja, guys, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk lo, dan mudah-mudahan lo sehat selalu. Pesan gue aja, guys, jangan panik, santai, sabar, tenang. Itu pesan gue. Ya, banyak orang lain yang minus, yang beli PTBA di harga 4.400, yang beli Adaro di harga di atas 4.000, yang beli ITMG di atas 42.000. Banyak saat ini sedang dalam keadaan minus, dan gue yakin banyak yang ada yang fear, ada yang santai juga. Oke, itu aja, guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lu, dan mudah-mudahan kita bertemu di video selanjutnya. Semoga lu sehat selalu, guys, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.